sobat DHB semangat pagi. Kita punya jargon baru sekarang. Jadi kalau mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, kita tetap semangat pagi. Semangat pagi. Biar kita tetap fit. Enggak, sebenarnya ngantuk pagi-pagi mah ngantuk. Siang baru semangat. Nah, kita udah bareng salah satu sama siapa? Pimpinan Ormawa atau organisasi mahasiswa di DHB. Jadi kita podcast beberapa pekan ke depan kita akan podcast ngebahas tentang pimpinan Ormawa. Organisasi apa sih yang ada di DHB? Nah. Jangan sampai di DHB itu kuliahnya kupu-kupu. Kuliah pulang. Salam. Karena itu jadi jargon hits banget tuh Pak. Ih mahasiswa kupu-kupu gitu. Padahal di DHB itu banyak banget tapi ada kupu-kupu malam katanya. Kuliah pulang malamnya apa? Main. Kita hadirkan sekarang yang pertama bintang tamu kita hari ini adalah Ahmad Mardani, Ketua Hima Keperawatan. Oke, kenalin dong. Hima Keperawatan itu adalah zaman dulu, nama dulu. Oh, nama dulu. Namanya Ahmad Amar Muhandayat. Bukan. Kalau di sini Ahmad Mardani dari Ahmad prodi apa? Mardani dari prodi D3 Keperawatan. Asal dari Cianjur. Wih. Nah, kita langsung aja nih ngomong tentang Ormawa ini. Apa sih itu? Hima Keperawatan itu. Nah, Hima Keperawatan itu adalah organisasi yang menaungi dua prodi, yaitu prodi S1 Keperawatan dan D3 Keperawatan. Jadi Hima itu adalah penampungnya, organisasinya yang mengkoordinir bakat mahasiswa D3 dan S1. Nah, iya seperti itu. Terus untuk visi misi kita, karena kita udah mengevaluasi dari beberapa tahun ke belakang, kita punya visi misi yaitu berkontributif dan profesional. Karena banyak mahasiswa yang misalkan setiap kegiatan ada yang mayoritas dari Dekepnya, dari Eskepnya. Nah, dari itu kita bikinlah struktur baru. Yaitu ada HMPS D3 dan S1 Keperawatan. Jadi di bawah Hima itu ada D3 Perawat dan S1 Keperawatan. Jadi kayak itu tuh organisasi yang menaungi perawat lah Pak ya. Perawat. Yang nantinya jadi ke organisasi profesi ya, PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, kegiatannya apa aja? Apa yang membedakan angkatannya Amar deh dengan yang tahunan sebelumnya, apa yang beda nih dari tahun sekarang apa sih? Nah, untuk tahun yang kemarin karena kita masih gabung. Iya, masih gabung dari D3 sama S1. Jadi cuman satu nama, Hima Keperawatan. Jadi itu hanya menaungi keperawatan. Jadi mungkin tidak bisa ini ya. Iya, tidak bisa fokus jadi tidak bakat-bakat itu terpendam karena terlalu satu. Sekarang banyak. Karena sekarang banyak. Jadi Hima Keperawatan punya MPS D3 sama S1. Jadi mereka bergelut D3 di D3, S1 di S1. Karena beda program atau kenapa sih? Kenapa nggak disatuin? Kenapa harus dipisah gitu? Alasannya kenapa? Nah, alasannya karena kita udah melihat koordinasinya itu kalau misalkan kebanyakan Eskep nih. Jadi D3-nya klub, kebanyakan Dekep, S1-nya klub. Udah salingan neli. Nah, sebenarnya udah ada anak Eskep deh sama anak Eskep aja gitu kan. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab. Iya. Jadi tidak tergali nih potensi itu gitu kan. Terus sekarang nih program unggulan apa nih dari Hima kepengurusan Amar ini nih, apa yang udah jalan nih? Nah, untuk program unggulan dari Hima Keperawatan itu ada 3. Yang pertama ada PKKMB untuk pengkaderan anggota keperawatan. Apa panjangannya PKKMB? Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa keperawatan. Nah, kalau sekarang kan nggak boleh kayak gitu. Mos, masa orientasi siswa dong. Sorry. Ya Allah. Berarti masa orientasi mahasiswa. Udah nggak zaman kali. Nah, ada terus PKKMB, terus ada MOKA, itu ada Mojang Jajaka adalah ikon dari mahasiswa keperawatan. Itu ikonnya seperti kayak duta kampus kayak gitu. Jadi yang beda dari DHB itu. Nah, di keperawatan ada MOKA. Tapi maksudnya kayak MOKA itu nanti dicalonin untuk jadi duta kampus. Bisa jadi. Tapi tidak harus. Tapi yang penting perawat punya itu perwakilannya. Punya perwakilannya gitu kan. Terus nih satu lagi tadi ada 3 dong program selain MOKA, PKMB apa lagi? Yang terakhir itu MUBAS karena itu kegiatan wajib untuk penggantian pergantian pergantian generasi. Kan ada juga INDC ya, International Nursing Day. Ya, masuk juga itu. Kalau itu tahun sekarang enggak karena INDC itu dilaksanakan 2 tahun sekali. Jadi paling tahun depan kita laksanakan. Berarti ini
anggota organisasinya tiap tahun harus ganti. Setahun sekali. Setahun sekali. Harus kepengurusannya setahun sekali harus ganti. Terus ini nih, apa sih apa yang bisa Amar tawarkan ke teman-teman sobat-sobat DHB nih yang tentu anak keperawatan DHB ya? Kenapa sih mereka harus aktif di HIMA sih? Apa sih yang menarik di sana gitu? Kan persaingannya banyak, ada organisasi yang lain kan? Ada 11 organisasi. Yang akan kita kupas. Apa tuh? Kenapa? Kalau menurut Amar sih kenapa mahasiswa itu harus bergelut di HIMA keperawatan? Anak perawat harus ya, aktif di HIMA keperawatan. Karena mereka itu aduannya kemana sih awalnya? Itu harus ke HIMA dulu sebenarnya. HIMA itu adalah karena rumahnya mereka itu HIMA gitu. Jadi yang ngisi-ngisinya orang-orang rumahnya. Jadi kan rumahnya beda. Jadi IBI. Jadi intinya gitu. Anak perawat harus banget gitu memperjuangkan keperawatan serta di HIMA keperawatan. Iya, kan rumahnya sendiri. Dan menariknya itu sebenarnya di DHB itu boleh ikut beberapa eskul. Organisasi. Jadi emang yang penting boleh ikut beberapa eskul. Jadi banyak kegiatan positif dan bisa membangun dan membuat membangun jati diri sendiri. Program unggulan sekarang yang lagi jalan apa sih? Sekarang di masa pandemi ini HIMA kayak gimana nih programnya apa yang lagi jalan? Nggak boleh kumpul, nggak boleh atau ada kegiatan-kegiatan yang membantu gitu kan kayak sekarang. Kalau untuk HIMA keperawatan karena yang kemarin yang udah terjalan di masa pandemi itu PKKMB secara online semuanya. Okay. Dari yang pertama tidak tahu apa sih online seperti Zoom meeting gimana bikinnya, jadi belajar untuk tahu. Iya. Terus untuk kegiatan berikutnya mungkin kita belum ada program kerja untuk bulan-bulan sekarang, tapi kita lebih ke rapat-rapat koordinasi dari setiap divisinya apa nih yang mau dikeluarkan buat tahun depan. Jadi, Januari ya. Di Januari. Menyongsong tahun baru. Pertanyaan itu di HIMA perawat itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan sosial yang udah dilakuin anggotanya atau ini untuk ada nggak? Kalau kegiatan penyemprotan desinfektan. Ada kemarin juga kita pernah waktu itu kita relawan dari HIMA keperawatan diikutkan ke checkpoint terus penyemprotan kayak kemarin gitu. Ikut nggak sosialisasi edukasi ke masyarakat juga, penyuluhan nggak ada dari program tentang COVID pencegahan COVID gimana gitu ada nggak sih? Kalau untuk ke masyarakat kita belum ada jadwal, tapi udah tertulis juga ada seperti desa binaan lagi kayak gitu. Nah nanti ada edukasi ada edukasi kepada masyarakatnya langsung. Oke. Jadi kayak apa nih kita jadi bingung ya. Jadi kayak HIMA perawat itu kayak payung untuk anak-anak perawat melakukan kegiatan. Bener banget di ruang lingkup perawat. Tapi itu memang sayangnya cuma bisa diikuti anak perawat ya Pak? Iya kan hanya perawatan. Oh iya. Nanti ada HIMA-HIMA yang lain. Ada HIMA yang lain juga. Ada organisasi yang lain yang lebih netral ya. Kalau sekarang spesifik yang kalau dilihat kan sejalur nantinya ke organisasi profesi kan ya. Iya. Jadi cikal bakal untuk kaderisasi nanti para pengurus organisasi di profesi nantinya gitu kan. Kalau di wilayah kewilayahan sendiri nggak di luar DHB aktif nggak anak-anak perawat kita gitu misalnya di PPNI-nya atau misalnya kita punya ikatan kumpulan mahasiswa perawat Bandung misalnya ada nggak kita suka kumpul-kumpul gitu lah minimal komunikasi lah gitu. Ada paling anak-anak yang kayak ikutan Ismakes Jabar. Kebanyakan anak-anak perawat kan ada yang ikut Pikma Jabar yang kayak gitu. Dulu itu ada kan namanya forum makap gitu ya. Sempat ada kan forum mahasiswa keperawatan dulu ya, cuman sekarang entah kemana tuh. Kalau kumpulan mahasiswa anak keperawatan kan di Bandung Raya gitu. Nah, sekarang juga ada di HIMA keperawatan itu ada yang namanya alumni keperawatan. Jadi namanya itu FAK, Forum Alumni Keperawatan. Jadi anak DHB doang atau keseluruhan? Itu untuk anak DHB semuanya. Ada yang asalnya dari pengurus. Jadi itu menjadi penasehat buat HIMA keperawatan. Oke. Seperti itu. Amar kan ini kalau nggak salah dilantik dulu bulan apa tuh? Oktober. Bulan Oktober. Oktober ya? Iya. Ada kendala nggak sekarang selama mulai pemerintahan misalnya? Oktober tahun kemarin atau Oktober sekarang? Tahun ini. Baru 2 bulanan ya. Sama bareng sama duta kemarin. Oh. Jadi
dutanya. Tapi ada wakilnya nggak sih ini? Ada. Wakilnya nggak diajak? Karena kan pandemi. Harus social distancing. Tidak boleh lebih dari 5 orang. Gitu. Ada nggak sekarang program khusus yang dilakukan anak ke Hima Keperawatan untuk ya membantu prodi misalnya dalam pembelajaran atau misalnya programnya apa sih yang sekarang Amar usung deh di masa-masa pandemi sekarang gitu. Atau rencana lah, kan baru 2 bulan nih. Kegiatan yang lagi direncanakan sama kita adalah mengembangkan dari program Mojang Jejaka. Nah, Mojang Jejaka itu ingin bikin program yang khusus ke media sosial. Jadi mereka bikin video-video atau konten-konten yang berhubungan dengan etika, dengan materi kesehatan atau jadi seperti itu. Tapi memang sekarang itu promo gratis ya media sosial. Ya iya. Menyebarkan kebaikan media sosial, menyebarkan hoax juga kan, media sosial. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar bermedia sosial dan pemanfaatan media sosial itu. Terakhir, apa sih pesan-pesan Amar buat teman-teman nih yang anak perawat lah kali ya. Di masa pandemi sekarang gitu ya. Apa sih yang harus dilakuin gitu? Gitu kan. Pesannya mah tetap produktif aja, meskipun di masa pandemi seperti ini. Produktif. Masa melahirkan ibu. Iya. Produktif, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan jadi kaum rebahan. Seperti itu. Inspiratif. Inspiratif. Jadi kata kuncinya cuma satu, be produktif. Dan jangan lupa mengupgrade diri, jangan sampai gitu-gitu aja. Semangat Pak. Semangat. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol semua. Pokoknya nantikan di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.